Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davin Gana Azaria, nomor absen 9 dari Keuangan 2A. Saya akan menjelaskan tentang desain struktur organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi menurut Mintzberg. Struktur organisasi menurut Mintzberg, jenis organisasi menurut Mintzberg, desain struktur menurut Mintzberg, konfigurasi struktur organisasi. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi menurut Mintzberg. Yang pertama adalah, menurut teori manajemen terkenal, Henry Mintzberg, struktur organisasi muncul dari interaksi dari strategi organisasi kekuatan lingkungan itu, pengalaman, dan struktur organisasi itu sendiri. Ketika sesuai sama dengan baik, mereka mengembangkan untuk menciptakan organisasi yang dapat melakukan dengan baik. Ketika mereka tidak cocok, maka organisasi yang akan mengalami masalah berat. Yang kedua, struktur yang berbeda muncul dari karakteristik yang berbeda-beda dari organisasi-organisasi ini. Dari kekuatan-kekuatan yang berbeda, yang membentuk mereka yang Mintzberg panggilan dasar pada struktur organisasi. Dengan memahami jenis organisasi yang Mintzberg mendefinisikan, Anda dapat berpikir tentang apakah struktur perusahaan ya Anda cocok dengan kondisi-kondisi. Jika tidak, Anda bisa mulai tentang apa yang harus Anda lakukan untuk mengubah hal-hal. Selanjutnya, jenis organisasi menurut Mintzberg. Yang pertama adalah organisasi perusahaan, yang kedua organisasi divisi atau diversifikasi, yang ketiga adalah organisasi mission atau birokrasi, yang keempat organisasi inovatif atau advocacy, yang kelima adalah organisasi profesional. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah organisasi kewirausahaan. Sebuah perusahaan muda yang dikontrol diketat oleh pemilik adalah contoh yang paling umum dari jenis organisasi. Namun, seorang pemimpin yang kuat mungkin dapat mempertahankan sebuah organisasi perusahaan seperti tumbuh dan ketika perusahaan-perusahaan besar menghadapi permusuhan. Mereka dapat kembali ke struktur ini untuk menjaga kontrol yang ketat dari atas. Organisasi perusahaan cepat, fleksibel, dan ramping itu modal yang banyak perusahaan-perusahaan ingin Anda salin. Namun sebuah organisasi tumbuh, struktur ini dapat memadai sebagai pengambil keputusan, dapat menjadi begitu kewalahan bahwa mereka mulai membuat keputusan yang buruk. Yang kedua adalah organisasi mesin atau birokrasi. Organisasi mesin ini didefinisikan oleh standarisasinya pekerjaan yang sangat diformalkan. Ada banyak rutinitas dan prosedur pengambilan keputusan terpusat dan tugas-tugas dikelompokkan oleh departemen fungsional. Organisasi mesin memiliki struktur vertikal yang ketat. Garis fungsional pergi semua jalan ke atas, memungkinkan manajer puncak untuk mempertahankan jalan ke atas. Organisasi ini dapat sangat efisien, dengan mereka sangat bergantung pada skala ekonomi untuk keberhasilan mereka. Namun, formalisasi mengarah ke spesialisasi dan segera. Unit fungsional dapat memiliki tujuan yang saling bertentangan yang dapat konsisten dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan organisasi profesional. Organisasi profesional ini, menurut Mintzberg, juga sangat birokratis. Perbedaan utama antara mesin dan organisasi adalah bahwa organisasi profesional mengandalkan profesional terlatih yang menginginkan kendali atas pekerjaan profesional mereka sendiri. Struktur ini adalah khas ketika organisasi berisi sejumlah besar-besar pekerja pengetahuan. Dan itu mengapa hal umum di tempat-tempat seperti sekolah, universitas, dan perusahaan akuntansi dan hukum. Organisasi profesional adalah kompleks dan ada banyak aturan di prosedur. Yang keempat, saya akan mengenal organisasi diversifikasi. Jika organisasi ini memiliki produk yang berbeda dan unit bisnis, Anda biasanya akan melihat struktur divisi di tempat. Sebuah kantor pusat mendukung
sejumlah divisi otonom yang membuat keputusan itu sendiri dan memiliki struktur unit mereka sendiri. Semua ini dapat membentuk dasar untuk divisi otonom. Manfaat utama dari struktur divisi yang memungkinkan manajer lain untuk mempertahankan kontrol dan akuntabilitas dari dalam struktur mesin. Juga, divisi dapat cenderung berada dalam konflik karena mereka masing-masing dari kantor pusat, dan organisasi tersebut dapat menjadi tidak fleksibel sehingga mereka bekerja terbaik di industri yang stabil dan tidak terlalu kompleks. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang organisasi yang inovatif atau agrarian. Struktur DMS sejauh ini paling cocok untuk organisasi tradisional. Dalam industri baru, perusahaan perlu berinovasi dan fungsi secara ad hoc untuk bertahan hidup. Dengan organisasi birokrasi, kompleksitas, dan sentralisasi yang terlalu membatasi pembuatan film konsultasi dan formasi yang berbasis proyek industri yang sering menggunakan struktur ini. Keuntungan yang jelas dari agrarian bahwa mereka mempertahankan yang jelas dari agrarian adalah bahwa mereka mempertahankan kolam pusat bakat dari mana yang orang dapat ditarik setiap saat untuk memecahkan masalah dan bekerja dengan cara yang sangat fleksibel dan berurusan dengan perubahan yang cepat dan stres bagi para pekerja, sehingga sulit untuk menemukan dan mempertahankan bakat. Namun, mengingat kondisi yang kompleks dan dinamis, lingkungan operasi yang hilang, paling agrarian adalah pilihan struktur umum. Dan itu populer dengan organisasi muda yang membutuhkan fleksibilitas memungkinkan. Saya akan menjelaskan tentang desain struktur menurut Mintzberg. Yang pertama adalah operating core, terdiri dari para karyawan yang mengerjakan pekerjaan inti, yaitu orang-orang yang menghasilkan produk dan jasa. Yang kedua adalah strategic aspect, tempat oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan jalannya organisasi. Yang ketiga adalah middle line, ditempati oleh orang-orang yang berfungsi sebagai intermediatannya, strategic, epic, and operating core. Yang keempat adalah technostructure, ditempati para pekerja yang tugas pokoknya adalah mendukung kelancaran unit lain dalam organisasi. Yang terakhir adalah support staff, ditempati para analisis yang bekerjanya bukan untuk kepentingan unit yang dikelolanya, melainkan untuk unit-unit lain, yaitu agar unit tersebut bisa bekerja lebih efektif. Kemudian saya menjelaskan konfigurasi struktur organisasi. Konfigurasi struktur yang pertama adalah simple structure, machine hierarchy, professional hierarchy, divisional form, yang terakhir adalah agrarian. Di samping itu, ada hal lain yang tidak juga kalah penting dalam mendesain sebuah organisasi, yaitu bagaimana membentuk mekanisme koordinasi antar bagian yang muncul setelah dilakukannya division of labor. Mekanisme koordinasi ini menurut Mintzberg yaitu macamnya ada 5. Yang pertama adalah mutual adjustment, direct supervision, standardization of process, standardization of skill, standardization of output. Yang kedua, saya akan menjelaskan faktor mempengaruhi struktur organisasi. Skala organisasi, strategi organisasi, teknologi, yang terakhir adalah lingkungan. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian suatu tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian organisasi, maka jika terjadi perubahan pada strategi organisasi akan berdampak pada pula perubahan struktur organisasi. Yang kedua, skala organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi yang tersebut barangkali memiliki beberapa cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Yang ketiga adalah faktor teknologi. Yang dimasukkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Dengan adanya teknologi, tingkat efektivitas dan efisiensi suatu organisasi pasti berbeda. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisiknya. Contohnya, dengan adanya webcam,
Suatu organisasi dapat mengadakan net meeting meski jarang memisahkan peserta rapat organisasi tersebut. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penilaian yang dilakukan organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntunan lingkungan yang senantiasa berubah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.